Nah, jadi Bapak-Bapak di chapter yang ini tuh berusaha mencerna berbagai algoritma root finding ya, mencari akar dari eh, buku Q Salas ini yang ada beberapa metode yang dia ketengahkan, terus juga dengan coding Python-nya sekaligus ya. Jadi secara umum metode mencari akar itu memang iteratif, mulai dari titik tertentu, ada yang sifatnya bracketing, ada yang sifatnya ngejar titik nolnya, begitu ya. Nah, salah satu yang sangat sebenarnya sederhana ya, nggak terlalu rumit, yaitu adalah eh, false position ini ya. Jadi idenya sederhana ya. Saya punya titik di kurva saya, terus kurva saya itu motong titik nol kapan-kapan gitu ya. Nah, kalau saya bagi di dalam interval, terus saya ambil dua titik, titik itu bisa berbeda tanda, bisa sama tanda. Kalau berbeda tanda, mungkin dia udah nyebrang ya dari titik nol dan kita mau kejar itunya. Jadi kalau saya pilih dua titik di kurva saya terus berbeda tanda, terus saya interpolasi aja ya dengan berbagai metode interpolasi yang ada. Tapi kalau cuma dua titik, saya tarik garis lurus aja sebenarnya, gitu ya. Terus tarik garis lurus di antara dua titik itu, nanti saya dapat titik baru, ya, karena garis lurusnya kan kalau masih beda tanda akan motong titik titik nol gitu ya. Lalu saya dapat titik baru, tinggal saya dari titik baru itu saya pilih interval baru yang mana sehingga makin lama saya makin mendekati root. Ya jadi eh, idenya sangat sederhana tuh di bagian yang ini ya. Ilustrasinya juga cukup sederhana ya. Jadi ada X1, X2, terus kurvanya seperti ini. Gitu ya. Kita pilih aja X1, X2 yang mana ya. Nggak mesti X1, X2-nya di awal melingkupi roots-nya. Tapi kalau kita pilih X1, X2 ini, terus kita dapetin dua titiknya, terus kita interpolasi aja linear ya. Terus kita dapat X3 nih. Ya jadi tinggal kita tuh terus mikir ya, apakah kita pilih interval barunya antara X2, X3 atau X1, X3 gitu ya. X3-nya harus kita mainkan gitu ya. Nah, masalahnya kalau secara visual seperti ini jelas kita lihat bahwa oh roots-nya ini ada di antara X2, X3 nih. Jadi kita pilih interval yang baru itu X2, X3 ya. Lalu dari X3 ini nanti kita ambil titiknya lagi di kurvanya eh, dengan titik X2 ini terus kita buat interpolasi linearnya lagi, terus kita dapat titik baru lagi yang motong. Makin lama makin dekat ya ke roots-nya gitu. Dan ini cukup cepat ya dan bisa dibayangkan lebih cepat daripada bisection. Ya karena kalau bisection itu saya pilih interval X1, X2, terus saya cek ya nilainya positif atau negatif. Terus kalau dia berbeda tanda, saya potong separoh. Jadi saya mendekati roots-nya itu selalu jaraknya eh, mendekatnya itu cuma separoh dari interval semula ya, nggak bisa lebih cepat karena setiap kali saya motongnya separoh gitu-gitu ya. Kalau kalau bisection itu ya. Tapi bisection itu kelebihannya dia stabil dan reliable. Begitu kita udah pasti akar itu dikurung sama interval kita, kapan-kapan kita nyampe ke akar itu. Mungkin iterasinya lama ya, banyak gitu ya. Tapi kita tuh nggak bakal tiba-tiba kelewatan roots-nya gitu ya karena melenceng gitu ya karena kan kita ngurung roots-nya itu terus lama-lama pasti pasti kena gitu ya. Nah, kalau yang ini dia lebih cepat nih konvergensinya ya. Karena kan saya punya dua titik, tapi saya bukan cuma belah dua ya, belah dua itu rada rada bodoh-bodohan ya caranya. Saya bikin interpolasinya ya, ini jadi harus ngitung interpolasi garis lurusnya ini ya di dalam algoritma saya. Tapi terus saya mendekati roots-nya ini jauh lebih cepat begitu ya. Habis itu interpolasi lagi lebih cepat lagi nyampe ke dekat roots-nya. Jadi dengan jumlah iterasi yang sedikit konvergensinya tuh cepat. Ya, ini lebih unggul dibanding backsection dari segi kecepatan konvergensi, tapi dari segi reliability yang bisection itu nggak ada tandingannya ya karena begitu terkurung, pokoknya kita udah tahu roots kita ada di dalam itu pasti cepat atau lambat kena rootsnya gitu ya, nggak bisa tiba-tiba jadi liar dan kelewatan. Nah lalu ada metode readers ya yang
minggu lalu juga Pak Rio sambil lalu ya dengan sangat cepat dan tidak jelas berusaha menjelaskan gitu ya. Metode readers ini sebenarnya mirip dengan metode false position itu ya. Perbedaannya diilustrasikan di gambar 43 ini ya. Kalau tadi false position itu mainnya fungsi fx. Jadi kalau fungsi fx ini nggak mesti apa beneran linear ya. Jadi kan kalau kita kan kurvanya bisa apa aja ya, polinomial terus motong titik nol, tapi kita asumsinya begitu kita pilih x1, x2 itu linear, terus kita interpolasinya linear gitu ya. Nah, di metode readers ini kita mapping fx-nya ini yang sebenarnya nggak linear ke fungsi yang lain yaitu gx. Ya, yang adalah fxe pangkat x minus x1 q gitu ya. Nah, Q-nya ini ditentukan dari titik-titik X1, G1, X2, G2, dan seterusnya. Supaya fungsi Gx ini itu cenderung memang lebih dekat ke linear ya. Jadi fungsinya ini kita pindahin ke fungsi yang lain. Dan fungsi Gx ini cenderung dekat ke linear. Ya, padahal mappingnya dari fx ke gx ini eksponensial nih. Gitu ya. Tapi masalahnya adalah yang interpolasi yang kita lakukan kan interpolasi linear. Jadi kalau gx-nya itu rada linear, terus kita melakukan interpolasi di situ, terus ketemu akarnya, nanti kita mapping balik lagi ke fx ya, kita konvergensinya bisa lebih cepat lagi, gitu ya, karena interpolasi linear yang kita lakukan di realem gx ini terasanya tuh nggak linear di fx, gitu ya. Jadi kita ngincer interpolasinya itu dengan fungsi yang bukan melulu linear, mendekati roots-nya bisa punya kecepatan yang lebih tinggi lagi ya. Jadi triknya readers itu begitu. Harga yang harus dibayar ya adalah bukan cuma pakai fx. Kalau tadi second atau fast position itu yang penting ada x terus bisa ngitung fx-nya karena ada fungsi fx-nya. Sekarang harus ditransfer lagi ke gx ya. Ada repotnya lagi terus harus ngitung q-nya gitu ya. Tapi harga yang dibayar adalah iterasinya lebih singkat. Ya jadi tinggal kita tuh kurvanya seberapa ruwet gitu ya. Terus kali kalau kurvanya mirip sama lebih ke arah linear ya, nggak gitu jauh dari linear. Bedanya antara yang reader sama yang false position nggak terlalu parah ya. Tapi false position beda sama bisection bisa besar ya. Kalau bisectionnya itu milih intervalnya terlalu lebar, terus lambat konvergensinya. Yang false position itu bisa sangat cepat ya karena main interpolasi gitu. Nah, tapi semua yang ini ya, yang kita udah bahas itu bisection, false position, dan readers itu bisa tetap kalah cepat dengan yang bapak-bapak siapin nih hari ini nih ya, Newton-Raphson gitu ya. Nah, walaupun Newton-Raphson juga ada kelemahannya sih. Ya jadi bapak-bapak bisa bayangin ya, kita pilih algoritma yang mana ya, itu sebenarnya sangat tergantung dari keuntungan kerugian yang kita mau capai gitu ya. Dan semua algoritma itu punya penyakitnya gitu. Kita tinggal mau mengalami penyakit yang mana. Ya, dalam hal mencari akar ini ya, kompromi kita itu antara kecepatan konvergensi ya, kita lebih lebih cepat atau enggak ya iterasinya, makan komputasinya berapa berat, dengan reliability. Ya, kita tuh kadang-kadang bisa miss nggak itu akarnya gitu ya. Padahal akar penting nanti kita miss begitu misalnya ya. Nah, kita mau yang mana gitu. Dan bisa juga supaya kita punya dua-duanya ya, punya reliability dan punya konvergensi yang baik. Jangan-jangan metode yang kita pakai itu yang optimal tuh gabungan. Ya, jadi bisection dulu supaya dipastikan kita ada di interval yang benar. Terus habis itu Newton-Raphson atau false position gitu ya. Jadi dengan metode yang digabung itu mungkin sih bisa, kita harus berkorban kecepatan konvergensi ya, tapi kita dapat reliability-nya juga ya. Atau kalau strict mau reliability kita berkorban kecepatan konvergensi ya, tapi kita kompromi gitu sehingga kita dapat keuntungan dua-duanya ya dari metode yang memang pada dirinya masing-masing nggak sempurna gitu.
Ya, mudah-mudahan penjelasan itu menolong kita menangkap sedikit ya kalau baca textbook lagi Q-Salas atau merenungkan codingnya ya kalau ada masalah. Terus kita mau lanjut nih dengan presentasi gladiator dari Bapak-Bapak ya.